Tidak bagi umat Islam terdahulu dan umat Islam sampai akhir zaman. Yang ketiga, sebelum kita membahas di materi yang akan kita diskusikan bersama ya. Pertama, kita selalu berusaha mematrikan pada hati kita untuk selalu memantapkan niat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un Nawawi, dan beberapa hadis-hadis, beberapa kitab-kitab hadis, ulama-ulama hadis mencantumkan dan menaruh hadis ini di awal pembahasan. Kenapa demikian? Salah satunya itu adalah supaya menjadi pengingat bagi penulis, bagi ulama itu sendiri, dan bagi pembaca, bahwasanya dalam setiap mengamalkan, beramal ibadah, beramal apapun, maka diawali dengan niat yang lurus. Hadis tersebut diartikan sesungguhnya innamal a'mal binniyat. Ini mungkin sebagian banyak sudah dengar, tapi ini harus kita terus menjadi aplikasi pada hati kita untuk refresh, atau namanya antivirus kita dalam menjalani hidup. Apa antivirusnya ya? Hadis ini salah satunya bagus, yaitu memperbaiki niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu tergantung pada niat kita. Maka apabila dalam hadis tersebut dikatakan, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sobat hijrah sekalian, ini bertentangan dengan hijrah. Kalau hijrahnya berniat untuk lillahi ta'ala dan rasulnya, maka Allah akan beri kebaikan sesuai yang apa yang ia harapkan. Kalau benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka tidak perlu iming-iming apapun, kecuali Allah nanti akan balas yang Allah inginkan. Kadang kita ingin hijrah, saya ingin taubat supaya apa? Saya ingin, ya mungkin ini kadar iman orang berbeda-beda. Saya ingin hijrah, saya ingin bisa baca Quran, biar nanti ketika khitbah, ketika lamaran, saya ditanya mertua, bisa baca Quran? Bisa. Ya nggak apa-apa, minimal seperti itu. Jadi apa menjadi syarat ketika mau melamar jadi seseorang ya, atau untuk melamar pekerjaan yang dimana misalkan saya mau belajar khusus 1 bulan ini, ingin bisa bahasa Arab atau bisa baca Quran, supaya nanti saya lamar di perusahaan tersebut, atau misalkan di bank tersebut, atau di kafe tersebut, karena syaratnya itu harus bisa, saya bisa lulus, bisa diterima di pekerjaan. Ya nggak apa-apa, itu menjadi apa, hal yang tidak salah, tapi tetap kita harus meningkatkan kadar iman kita. Bagaimana kita harus selalu meniatkan semua amal ibadah, dari kita bangun sampai tidur sampai bangun lagi adalah lillahi ta'ala. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Seperti tadi, kalau niatnya untuk dalam hal tersebut dikisahkan bahwasanya, karena ada yang sebagian sahabat hijrah hanya untuk faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, hanya untuk iming-iming dunia dan untuk seorang gadis yang ia impikan, maka ya begitulah nilai diri dia, sebegitulah nilai iman dia. Jadi kadar iman orang sesuai dengan dia. Masyaallah muslimin jamaah sobat hijrah yang dirahmati Allah. Di awal tadi mukadimah saya, yaitu semoga kita bersama-sama bisa mematrikan pada hati kita selalu niat dalam berangkat kajian, berangkat sholat ke masjid, selalu niat bahwasanya sholat saya, ibadah saya, ngaji saya, ke kafe bos A ini
bahwasanya lillahi ta'ala dan lillahi rasul. Bismillah, saya berkajian dapat ilmu. Paling enggak kalau enggak dapat ilmu saya dapat pahala menyambut ilmu. Baik, jemaah sekalian, masuk ke materi. Saya ingin menyambungkan karena supaya tidak lepas ya. Saya berusaha mencoba menyambungkan materi yang kebetulan kemarin saya juga hadir, yang disampaikan oleh Ustadz Ishak. Ustadz Ishak itu kurang lebih temanya apa Mas Didik? Tentang tidak perlu ambisius. Tidak perlu ambisius. Sebenarnya dalam kurang lebih yang saya serap secara umumnya adalah tidak perlu kita ambisius dalam mengejar hal dunia, hal harta, anak, dunia, semua urusan dunia, baik percintaan, baik harta, baik warisan, harta warisan, perhiasan, apapun pernak-pernik dunia ini tidak perlu kita berambisi. Karena semakin kita berambisi, semakin kita nggak akan kejar. Seperti meminum air lautan. Maka dari yang disampaikan di pertemuan sebelumnya itu adalah yang saya kembali garis bawahi, yang disampaikan seharusnya adalah kita paham bahwasanya kemarin kita sudah belajar tidak perlu ambisius, tidak perlu ngoyo, tidak perlu terlalu harus ini target ini sebulan harus 5 juta, tidak perlu. Boleh target sekitar, tapi ketika 5 juta tak tersampaikan, ketika gaji nggak dapat, ketika target kenaikan gaji, wah saya sudah 10 tahun masa nggak naik gaji gitu. Sampai protes, sampai mungkin upaya ada harus, tapi tidak perlu menjadi ambisi. Saya target usaha ini harusnya sebulan 5 juta, kemarin 10 juta, bulan ini malah 5 juta. Itu menjadi ambisi yang tidak boleh terlalu kita ngoyo, harta dan dunia seisinya. Tapi harus ada yang digaris bawahkan lain. Apa yang perlu kita ambisi? Ambisi ini harus ada, yaitu apa? Ibadah untuk mendapatkan bekal di akhirat. Nah, kembali ke materi yang saya sampaikan, Bapak, Ibu, jamaah, sobat hijrah sekalian. Saya ingin membahas tentang materi tadi, tentang hati jangan bercanda. Sebenarnya ini hanya sekedar intermezzo saja ya, karena saya ngeliat kayaknya rame, ada terus apa namanya, ada teman apa ini berisik sekali, standar itu ada uslub itu apa ya, kosakata yang lagi tren gitu ya, bercanda. Artinya apa? Memang kita tidak boleh bercanda. Sedangkan saya ingin sampaikan di awal, qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladarul akhiratu lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Al-An'am surat 32. Dalam tafsir Al-Wajiz ya, disebutkan bahwasanya ini merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap pandangan orang-orang kafir terhadap pandangan orang kafir dalam memandang dunia. Dikatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Bukanlah suatu kehidupan di dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Apa maksud dalam sebut ini? Berarti di dunia ini cuma main-main aja, Sat. Di dunia ini memang sandiwara saja. Iya, di dunia ini sandiwara dan senda gurau. Berarti kita bukan berarti kita di dunia ini ya sudah bebas saja, senang-senang. Di dunia hanya untuk bersenang-senang. Di dunia ini hanya untuk senda gurau, asal kita senang, bangun kita senang, terus tidur kita senang, jalan-jalan keluar malam senang. Di dunia ini tidak Allah ciptakan kecuali
ada misinya. Maka ketika orang kafir memahami apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW tentang dunia wa mahayatun ila la'ib wa lahun, ini kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ya'qilun. Kemudian Rasulullah menjelaskan sedangkan hari kemudian, hari akhirat adalah lebih baik daripada orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW mengecualikan yang memiliki prioritas akhirat, tidak ada orang yang memiliki prioritas akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Kemudian Rasul memberi peringatan kepada orang kafir itu agar afala ta'qilun, agar dia berpikir, agar dia berpikir mengenai hal. Baik. Hadirin sobat hijrah yang dirahmati Allah, kembali ke memandang dunia. Karena materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita harus memandang dunia. Ada pembahasan dari ahli pendidikan dari daerah Timur Tengah, ya, dan yaitu namanya Majid Ar-Aslani, ahli dari pakar pendidikan. Dia membagikan namanya bagaimana manusia itu memiliki sudut pandang dalam kehidupannya. Di antaranya ada 5. Bagaimana manusia memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Bahwasanya manusia harus melihat Tuhannya. Sebagai umat Islam, kita bagaimana memandang Allah itu? Apakah yang penting kita sholat aja? Yang kedua, bagaimana manusia memandang sesama manusia? Dan bagaimana kita bersikap sesama manusia? Yang ketiga, bagaimana manusia memandang alam semesta? Jangan dikira manusia itu hidup kemudian yang penting kita baik sama manusia, tapi tidak baik kepada alam semesta. Sebagaimana mungkin petani, ya, yang paling sering berhubungan, petani, peternak. Dikira hewan ayam itu nggak punya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Ayam, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih. Dia punya nyawa dan dia bisa menjadi persaksian kita di hari akhirat. Kemudian bagaimana manusia berhubungan dengan akhirat. Nah, ini yang kelima lah, bagaimana hubungan manusia dengan darul akhir. Pembahasan yang 5 ini saya ingin kita bahas di 3. Yang 3 ini yaitu kita bagaimana memandang dunia sudah dibahas kemarin. Pada intinya tidak perlu berhasrat yang berlebihan. Yang di pertemuan ini kurang lebih dalam waktu yang singkat ini kita coba bagaimana kita memandang sesama manusia. Bagaimana kita memandang sesama manusia. Dan yang kedua, bagaimana kita memandang diri kita manusia dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sobat hijrah sekalian, banyak sekali kita tidak sadar dalam memandang dunia itu kita salah. Nah, salahnya itu di mana? Apakah anak ini masuk dalam kategori hiasan dunia, ya? Apakah anak ini harus nurut sama kita? Bagaimana kita memandang anak ini? Atau bagaimana kita memandang mobil kita? Bagaimana kita memandang kafe kita ini? Bagaimana memandang perhiasan, harta, tabungan kita? Maka terus semuanya harus dengan pandangan yang positif. Apa yang membuat kita tidak menjadikan pandangan kita positif, maka menjadi negatif? Karena pandangan positif akan menghasilkan apa? Perilaku yang positif pula. Artinya apa? Kita balik. Kenapa kita salah dalam contoh menyikapi sesuatu? Contoh ada dalam cerita, misalkan dalam rapat sebuah kantor. Rapat dimulai 7:30, tapi tiba-tiba di hari sebelum rapat itu mulai, bosnya
ngasih tahu, besok rapat kita mulai 6:30, harus lebih pagi. Nah, akhirnya semua peserta rapat itu kaget dan tidak ada persiapan. Tiba-tiba begitu hari H 6:30 mulai rapat, kemudian bosnya itu memandang satu orang di situ yang tidur, baru mulai rapat tidur. Dalam setiap penyampaian rapat tersebut, bosnya itu masih sabar. Dalam 1-2 dia menegur si karyawan yang dulu. Kemudian memuncaklah dia amarah tanpa dia menanyakan dan apapun, sehingga langsung dia munculkan namanya SP3. Dah, kamu saya sudah tegur 1, 2, 3, masih tidur juga, saya kasih kamu langsung, silakan out of the cell. Itu salah satu sudut pandang, tindakan yang mungkin kita nggak ngeh, aduh kok bosnya galak banget ya. Atau kebalikannya, kamu gimana sih? Diingetin bosnya tidur terus, padahal kemarin sudah dikatakan harus lebih pantas. Nah, ternyata di balik itu semua kita apa? Tidak tahu. Ternyata yang tidur semalaman dia menjaga orang tuanya sampai jam 12 malam. Kemudian di tengah malam orang ibunya itu meninggal dunia. Dia mengurus sampai pagi dan dia menyempatkan hadir dalam rapat tersebut di pagi harinya yang dia belum sempat tidur semalaman. Dan itu kan menjadi apa? Tindakan yang perlu sudut pandang, tindakan yang perlu kebijakan. Nah, bagaimana kita melakukan suatu tindakan supaya selalu positif? Maka kembalinya adalah sudut pandang. Dalam bahasa fisika mungkin masih ada yang ingat, ada aksi, ada reaksi. Kalau dia tidur, saya reaksinya bagaimana? Nah, kalau ada aksi yang negatif, kita akan bereaksi yang seperti apa? Ada aksi, ada reaksi. Nah, reaksi ini jangan mudah kita menyalahkan si objeknya. Maka kita harus kembali pangkal dari reaksi, pandangan positif kita. Bagaimana kita selalu berpandang positif bahkan di keadaan yang sangat sulit. Maka ke ujung pangkalnya adalah hati. Al-Imam Al-Ghazali membagi hati ini menjadi 3. Ada qalbun salim, qalbun mayyit, wa qalbun marid. Nah, kita ingin semuanya memiliki qalbun salim. Qalbun salim yaitu hati yang bersih. Maka perlu ada latihan. Latihannya seperti apa? Supaya hati bersih, maka kita harus punya latihan. Supaya apa? Supaya dengan hati bersih kita bisa memiliki pandangan yang positif, pandangan yang bersih pula. Pandangan yang bersih kita akan memiliki tindakan yang positif. Nah, sobat hijrah sekalian dirahmati Allah, bagaimana kita melakukan, bagaimana riyadhah kita, cara kita supaya hati kita selalu bersih. Makanya dalam tema jangan bersandar dengan hati. Kalau ini kita tunjukkan hati kita masing-masing. Ini saya disclaimer ya. Jangan sampai materi saya nanti malah untuk menghakimi, menghujat hati orang. Wah, hati ente kotor nih, ngomongin orang aja. Dia kan. Ini yang kadang kita, terutama biasanya kaum hawa ya. Ini kadang memiliki materi yang bagus tapi salah menempatkan. Nah, ini salah. Kita memiliki materi ini adalah supaya hati kita yang menjadi objek. Hati kita itu jangan bersandar. Hati kita itu harus selalu dijaga. Sobat hijrah sekalian, cara-cara supaya kita bisa punya hati yang bersih dalam ini masih berhubungan dengan manusia ya. Sebelum kita nanti kembalinya ke husnudzon billah. Materi kita nanti rujukannya adalah husnudzon billah. Ini adalah puncak keimanan seseorang, diantaranya dalam tazkiyatun nafas adalah husnudzon billah. Karena Allah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Nah, untuk membersihkan hati kita, salah satunya adalah dalam tazkiyatun nafas ini dalam menghadapi manusia. Dalam menghadapi manusia ada beberapa cara. Bagaimana kita membersihkan hati kita? Maka
Pertama yaitu bergaul. Kita luaskan pandangan kita, bergaul dengan semua orang. Bagaimana Rasulullah SAW dikisahkan, ini hadis sangat masyhur dan sangat terkenal ya, cerita-cerita yang seperti ini. Dimana suatu ketika ini hadis masuk dalam di situ ilmu sosial, dalam itu hadis hukum nanti hubungannya dengan najis. Ada hadis ini banyak sekali turunannya. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian datang seorang Badui. Badui ini adalah kurang lebih orang desa asli sana, asli Arab, orang desa yang jahil. Jahilnya di sini maksudnya lugu. Orang Badui ini kemudian dengan tenang, kemudian mendekat di sebelah Rasul. Dia mengambil daerah ujung ya, dia menyendiri daerah dia agak ujung, tapi masih dalam lingkungan masjid, di mana Rasul dan para sahabat bermajlis. Beliau orang Badui itu datang, kemudian dengan tenang dia buang air kecil. Nah, dia buang air kecil di hadapan, di tengah-tengah majelis sedang berilmu. Nah, sedang membahas ilmu, majelis ilmu. Kemudian Badui itu buang air dengan tenang, selesai dia pergi. Nah, ketika mau pergi, dihadanglah itu oleh para sahabat. Nah, para sahabat kemudian murka sekali. Ini gimana ini orang Badui? Karena bodoh sekali. Berani-beraninya. Ini pertama, ini masjid. Masjid ini tempat yang suci. Kok bisa saja dia berani buang air di tempat yang suci ini? Kemudian yang kedua, dia berani buang air di hadapan Rasulullah yang sedang dalam lingkungan majelis ini. Bahkan dikatakan di kisah di riwayat lain, Ali bin Abi Thalib siap memenggal. Siap memenggal siapa? Umar bin Khattab siap memenggal. Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal orang Badui ini. Saking apa? Marahnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan. Sudah. Kita kemudian apa? Rasulullah SAW memanggil salah satu sahabat supaya apa? Untuk mengambil air, satu ember kurang lebih ya. Kemudian disiram di tempat Badui itu buang air. Setelah Rasul memanggil sahabat itu buang air, kemudian Rasul menjelaskan, jangan kalian apa-apakan kepada orang Badui ini karena dia tidak tahu. Kemudian ketika orang Badui ini sudah diserang berbagai sudut ya dari para sahabat, ada yang ingin memukul, ada yang ingin memenggal sahabat Umar. Kemudian Badui ini bahkan melontarkan di sebagian riwayat lagi mendoakan, wahai Rasulullah, seandainya saya boleh meminta kepada Allah untuk menghabiskan semua makhluk di muka bumi ini, maka para sahabatmu saya ingin mereka itu dimatikan kecuali engkau ya Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah SAW melarang juga. Nah, ini sikap bijak Rasul. Rasul itu sangat bijaksana, sangat mulia, sangat sopan santun lisannya dan sangat adil. Maka disifati seorang al-amin. Rasul pun menegur dengan orang Badui, janganlah engkau mendoakan keburukan kepada orang lain. Di sisi satu cerita ini, masya Allah, dalam satu hadis ini yang masyhur ini banyak sekali sisinya. Salah satunya yaitu tadi yang saya sampaikan, yaitu bagaimana kita bersikap dengan manusia. Caranya apa tadi? Dengan bergaul dengan orang yang baik. Ketika kita bergaul dengan baik, terutama para ulama, dengan bergaul dengan para ustadz, ustazah, bergaul dengan orang yang mungkin kita anggap dia punya ilmu agama yang baik dan berakhlak yang baik, maka perlu kita dekati. Sebagaimana para sahabat tidak ingin jauh dengan Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Abu Bakar As-Siddiq pernah dia menangis semalaman, tidak pernah tidur ketika dia rindu dengan Rasulullah SAW. Jadi dikisahkan oleh anaknya Abu Bakar, namanya Aisyah, istri Rasulullah. Nah, kembali ke tadi, kisah yang tadi itu adalah contoh dari sikap Rasulullah SAW bagaimana menyikapi manusia. Nah,
Bagaimana menyikapi manusia? Dengan apa? Dengan bergaul dengan orang baik, itu seperti sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat itu mengambil ilmu Rasul dari yang seperti ini. Tidak semua sahabat itu mengambil ilmu Rasul hanya ketika yang dia sampaikan, tapi begitu banyak, yang lebih banyak lagi adalah para sahabat itu mengambil ilmu dari sikap-sikap akhlak Rasulullah. Nah, dari sifat ini bagaimana Rasulullah, ada dua sikap yang perlu kita contoh dari Rasul tersebut. Yang pertama, bagaimana kita mensikapi orang jahil tadi, orang badui yang tidak punya ilmu, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Maka kita harus mengikuti contoh siapa? Sahabat tadi yang khilaf, langsung ingin memenggal, sahabat Umar, atau kita mengambil sikap Rasul yang selalu mengambil sikap tenang, hati yang bersih. Karena apa? Itulah contoh akhlak dari Rasulullah. Maka kita ambil sikap yang tenang menghadapi orang yang berbuat salah yang belum tentu dia tahu, atau berbuat salah dia tahu tapi dia melakukan, ataupun berbuat salah dia sengaja melakukan kesalahan. Maka Rasul tidak melihat itu. Rasul melihat hanya pada masalahnya. Masalahnya apa? Dia melakukan kesalahan, sudah dilakukan, maka ya sudah, ambil. Rasul mengambil apa? Langsung tindakan supaya tidak ada kerusuhan. Jadi langsung mengambil solusi. Rasulullah SAW selalu mengambil solusi, tidak pernah membahas kesalahan. Nah, ketika menghadapi si jahil, satu sifat itu adalah bagaimana Rasul menenangkan para sahabat. Dengan apa? Dengan memberi contoh uswatun hasanah, tidak menghakimi secara langsung atau berlebihan. Anggap saja sahabat jahil ini memang benar-benar jahil, entah dia sengaja atau dia tidak tahu, itu nomor kedua, tapi anggap saja dia tidak tahu. Maka ambil solusinya apa? Langsung Rasulullah langsung mengambil solusi, tidak menjelaskan. Rasulullah langsung bertindak, tidak ceramah dulu, wahai sahabat, ya itu tidak. Tapi langsung Rasulullah diam, menyuruh, meminta tolong kepada sahabat ngambil air. Supaya apa? Ini najis, supaya langsung hilang. Jadi memberi contoh. Rasulullah langsung memberi contoh. Ini biasanya juga diambil buat contoh parenting, ya. Bapak pada orang tua, ibu pada bapak kepada anak, ya, ibu pada, bagaimana kita harus lebih banyak kasih contoh ketimbang ceramah sama anak, ya. Apalagi anak udah 3 tahun diceramahin, mana paham. Mesti harus contoh. Begitulah Rasul juga demikian, selalu memberi contoh langsung. Qudwatun hasanah. Rasul langsung meminta, tidak langsung memberi ceramah dulu, tidak. Rasul minta diambillah air, najis sudah hilang, selesai masalah. Jadi tidak lama-lama untuk berdiskusi tentang masalah tadi. Baru Rasulullah SAW memberi penjelasan. Yang kedua, sikap terhadap manusia tadi adalah ketika ada jahil tadi, Rasulullah SAW bukan berarti membela. Lihat sikap Rasul ketika si Badui ini mendoakan keburukan kepada sahabat. Apakah Rasul itu kemudian berarti membela orang Badui ini? Tidak. Rasul selalu memberi keadilan. Dia akan memberikan hak itu hak, yang batil itu batil. Rasul akan mengatakan hak dan batil itu sesuai makomnya. Rasul menegur kepada orang Badui tersebut bahwasanya apa yang ia ucapkan, apa yang ia harapkan, ia doakan itu tidak baik. Karena tadi apa? Arab Badui mendoakan para sahabat supaya apa? Saudara musnahkan saja ini sahabat-sahabat kamu ini apa ya? Kok mereka jahat sekali sama saya? Kayaknya yang eman cuma jenengan saja gitu ya. Rasul saja yang eman sama saya. Begitulah Rasul memberi contoh kepada para sahabat di majelis ilmunya beliau. Artinya apa? Di antara cara yang paling harus kita utarakan yaitu adalah dengan menjaga hati dengan bergaul. Bergaul dengan apa dari sini? Bergaulnya
Salah satunya ini masuk dalam kata-kata yang kita sering dengar ya, tombo ati, yaitu salah satunya berkumpullah dengan orang soleh. Orang soleh ini soleh dan alim, soleh dalam bersikap dan alim dalam agama. Yang selanjutnya kita untuk mempercepat waktu ya, waktunya sebentar lagi. Ada tadi hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana kita bersudut pandang kepada manusia. Bagaimana jamaah sekalian sobat hijrah harus memperbaiki hati dulu. Kalau hati kita sudah bersih, maka pandangan kita akan positif. Kalau hati ini kotor, meskipun orang itu sholat tahajud tiap malam, kita akan nyinyirin ya. Sholat tahajud terus, WA, ayo bangun tahajud, apaan? Pamer, ria. Kita tuh udah parah, udah nggak tahajud, ngomongin orang yang sudah ibadah. Ini kan hati ini sudah sangat-sangat keruh, kotor. Ini yang harus kita sucikan. Ya mungkin yang mengalami ya ada, atau yang sudah belajar yang kadang-kadang hilaf ya beristighfar. Jadi yang memang parah adalah hati kita. Sudah nggak ada yang katakan ya berbagai macam sedekah, pamer-pamer. Itu sudah kita keliru. Kita udah nggak sedekah, ngomongin orang sedekah, mending kita sedekah juga, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Nggak usah ngomongin, tapi kayak itu sedekah, pamer-pamer. Paling sega pombol 5.000, paling 100.000, pamer-pamer, woro-woro. Ya itu udah menjadi salah satu indikator hati kita sudah masih kotor dan memang harus selalu diperbaiki. Nah itu kepada manusia. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah? Mungkin saya kasih kunci intinya saja karena sudah waktunya mepet. Pembahasan selanjutnya mungkin kalau ada kesempatan lain, bahwasanya selain kita hidup di dunia berhubungan dengan manusia, kita tidak lupa adalah ibadul rahman, ibadullah. Kita adalah hubungannya dengan yang menciptakan kita adalah hamba. Hamba itu adalah bahasa umumnya termaknya budak. Budak itu harus nurut. Budak itu bapak-bapak itu zaman jahiliyah bukan pembantu. Kadang kita yang juragan ya. Kita harus sering istighfar. Kadang menganggap berlebihan. Menganggap karyawan, pembantu itu kita seakan-akan saya punya kuasa sama kalian. Itu berlebihan. Padahal setiap orang punya haknya. Semua orang merdeka. Budak itu ada jawaban dia adalah semua itu wewenang kepada pemilik budaknya. Makanya ada syarat-syarat diantaranya ketika fidyah ataupun itu ada saling membebaskan budak. Karena membebaskan budak itu hal yang paling berat dan yang mahal ya, membebaskan budak. Jadi budak itu terikat sekali. Nah, bagaimana kita budak Allah Subhanahu wa taala? Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memandang kepada Allah, yaitu dengan pandangan penghambaan. Kita hidup di dunia itu hamba Allah. Semuanya kita kembalikan ke Allah dan husnuzon kepada Allah. Ini tema yang sebenarnya punya pembahasan sendiri adalah husnuzon billah. Dalam hadis dikatakan ana ma'abdi inda doni abdi madakoroni. Dalam hadis tersebut dikatakan saya itu tergantung pada prasangka hambaku. Apabila hambaku mendekatku dengan sejengkal, saya akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Apabila hambaku mendekatku dengan berjalan, saya akan mendekatnya dengan berlari. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya yang selalu bertawakal dan berikhtiar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi salah satu hamba yang diridhoi dan dirahmati Allah. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.